Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita umur panjang, masih memberi kita hidayah untuk terus mengkaji ilmu-ilmu syar'i. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas kajian keutamaan bulan Muharram bersama Ustadz Daud Rashid. Untuk menyingkat waktu dan tempat kami persilakan Ustadz, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun kita berada, dalam suasana apapun, kita tetap mengucapkan Alhamdulillah. Karena nikmat Allah, wabil khusus ni'matul Islam wal iman, ini tidak bisa dibandingkan dengan musibah yang menimpa suatu kaum. Lebih besar nilai nikmat Allah berupa iman daripada musibah-musibah yang sekarang ini mungkin ya banyak menimpa manusia. Jadi semua keadaan kita sikapi dengan mengucapkan Alhamdulillah. Kita mengenal namanya Al-Muharram sebagai bulan yang dinisbatkan kepada Allah Ta'ala. Jadi unik, satu-satunya bulan yang dinisbatkan kepada Allah. Maksud dinisbatkan ini ya ditempelkan kepada Allah. Jadi maksudnya bulan Allah. Jadi satu-satunya bulan yang disebut dengan bulan Allah itu adalah bulan Muharram. Nanti akan kita lihat pada pembahasan ya bagaimana sebutan ini muncul, dari mana, itu langsung dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bulan Muharram adalah satu di antara 4 bulan haram. Di dalam Islam kita mengenal ada 4 bulan haram. Al-Quran menyebutnya arba'atun hurum. Ya. Setiap muslim harus tahu istilah-istilah ini. Jangan yang dia tahu cuma bulan Ramadan saja. Tapi ya inilah kenyataannya. Jamaah masjid sendiri kalau ditanya, tahu nggak Bapak apa namanya bulan haram itu? Belum tentu semuanya tahu. Karena belum memasyarakat. Gitu ya. Nah, bulan haram. Ya kata haram di sini berarti dihormati, dimuliakan, ya. Jadi berapa bulan itu bulan haram? 4 bulan. Apakah ada sebutan bulan haram ini dalam Al-Quran? Oh, ada. Di dalam Al-Quran Karim jelas kita bisa baca di dalam surah Taubah ayat 36. Surah Taubah ayat 36. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Nah, saya coba dulu cari-cari. Pak Muslim, muncul nggak ini? Pak Muslim? Ini Ada. muncul nggak? Hah? Ada Ustadz, ada. Ada ya tertulis bulan-bulan haram? Baik. Jadi inilah yang saya sebut tadi bulan haram. Jumlahnya ada berapa? Ada 4. Ini ayatnya. Inna iddatasy syuhuri. Sesungguhnya jumlah
bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Begitu. Sebagai ketetapan Allah Ta'ala. Artinya ini sudah ketentuan Allah. Kapan itu ditentukan? Nah, pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Luar biasa. Rupanya bukan sejak manusia ada di bumi, tetapi sejak Allah menciptakan. Nah, itu kan sudah tidak terhitung itu berapa ribu, berapa mungkin juta tahun yang lalu gitu ya. Nah, sejak Allah menciptakan langit dan bumi sudah ditentukan Allah itu jumlah bulan itu 12. Ya. Lalu dari 12 itu 4 bulan haram. Itu di arba'atul hurum. Arba'atul hurum. Ya. Nah, jadi kalau dicari yang 4 itu mana saja, nanti akan ketemu dalam hadis. Nah, inilah dia Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, ini kita sebagai Muslim tidak boleh tidak tahu ini apa bulan haram. Ya. Mulai dari Zulqa'dah. Jadi di luar Ramadan, artinya Ramadan itu paling top begitu ya. Di luar Ramadan ini adalah yang dikatakan bulan haram yang punya sejarah. Nah, kemuliaan bulan haram ini sudah sejak zaman Nabi Ibrahim. Kalau ditelusuri, yang 4 bulan ini adalah bulan di mana kaum, artinya dahulu hamba Allah Ta'ala, manusia, pengikut Ibrahim, datang berkunjung ke Ka'bah. Ya. Mengunjungi Ka'bah dalam 4 bulan ini. Hanya saja yang 3 bulan pertama ini kan berurutan. Nah, inilah bulan-bulan haji. Jadi Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram ini semuanya kaum muslimin, bukan hanya kaum muslimin ya, dari dulu. Ya, sejak sebelum umat Nabi Muhammad sudah mendatangi, berkunjung kemana? Ke Ka'bah. Lalu bulan Rajab, ini jaraknya dari Muharram itu 6 bulan nih. Ya, pada bulan Rajab ini dulu orang-orang datang lagi ke Ka'bah. Mau ngapain? Umroh. Nah, umroh itu kan artinya ziarah. Mengunjungi. Mengunjungi siapa? Mengunjungi Ka'bah. Nah, hadisnya ini dia. Di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqallahu as-samawati wal arda." Afwan Ustaz, slide-nya yang tidak ter-share yang Ustaz slide Ustaz. Jadi ini nggak bergerak, ini bulan Muharram judulnya saja yang tampil Ustaz. Oh, begitu ya. Iya Ustaz. Nah, ini tadi yang saya tanyakan itu, kenapa dia tidak? Kenapa ya? Coba stop share dulu Ustaz, coba. Oke. Kemudian coba share lagi Ustaz. Kamera Ustaz mungkin sekalian agak diturunin sedikit, terlalu naik. Nah. Gini. Iya Ustaz. Jadi kita coba share lagi Ustaz. Saya buka ini kan ya. Iya Ustaz. Tunggu dulu. Share. Ini dia nih, ini baru nih. Betul ya? Iya, betul Ustaz. Nah, kita cari di dalam hadis, ketemu yang 4 bulan itu mana saja. Nah, Rasulullah bersabda, ini dia, "Inna zaman qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqallahu as-samawati wal arda, as-sanatu 12 syahran." Zaman itu berputar terus sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Ya, 1 tahun 12 bulan. 4 diantaranya bulan haram. Lalu Rasulullah merinci 4 bulan itu mana saja. Oh, 3 bulan berurutan.
Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Nah inilah kita sekarang berada di ujung dari 3 yang berurutan ini. Ya, sebagaimana Bapak Ibu rasakan, ya, waktu ini sungguh cepat berlalu. Tidak sanggup kita, right? Ya, kita hanya hidup begitu saja jadinya sekarang. Dari Jumat ke Jumat, ya. Kalau umpamanya yang apakah sebagai khatib ataupun ada acara seperti ini, Jumat ketemu Jumat lagi, ketemu Jumat lagi. Udah bulan, berganti bulan. Jadi Zulqa'dah lewat. Zulhijjah ya sudah habis. Rasanya seperti kemarin aja kita menyembelih ya. Hari Raya Kurban, Idul Adha. Selesai Zulhijjah, Muharram. Dan Muharram kita sudah berada pada tanggal berapa ini? 11. Tinggal 19 hari lagi. Berakhirlah bulan-bulan haram. Nanti ketemunya lagi apa? Rajab. Dan itu nanti seperti kilat saja gitu. Ya, Rajab, Ramadan lagi. Rajab Mudhar. Nah, jadi Rajab itu terkenal dengan sebutan Rajab Mudhar. Nah, istilah-istilah ini ya kita akrabkan aja di telinga kita. Oh, ada namanya Rajab Mudhar. Nah, jadi sebutan Nabi pada bulan Rajab itu Rajab Mudhar. Yaitu letaknya antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Nah, baik. Jadi kelanjutan dari ayat tadi itu zalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Nah, ini ada kekhususan dalam bulan haram ini. Apa dia? Jangan kamu menzalimi dirimu. Imam Qurtubi mengatakan menzalimi diri itu maksudnya berbuat dosa. Ya. Nah, berbuat dosa. Jadi jangan sekali-kali berbuat dosa pada bulan-bulan haram tersebut. Karena kenapa? Bukankah pada semua bulan tidak boleh berbuat dosa? Iya. Ketika ada penekanan, berarti di situ ada menunjukkan kelibatan. Nah, makanya pahala dan siksa juga dilipatkan. Karena dia punya kehormatan. Gitu. Jadi sesuatu yang dikhususkan ada apa-apanya. Kalau berbuat amal, amalnya dilipatkan, apalagi berbuat dosa. Di sini jelas-jelas disebut soal dosa. Jangan kamu zalimi selama bulan-bulan itu dirimu. Jangan kamu berbuat dosa. Karena kalau kamu jatuh di dalam dosa, siksaannya berlipat-lipat. Kapan? Ya mungkin nanti di hari akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Inilah dia kira-kira mengenai bulan-bulan haram. Adapun hikmah memuliakan Ashhurul Hurum ini, bahwa sejak zaman Nabi Ibrahim bulan-bulan haram ini sudah dimuliakan. Ya. Lalu bangsa Arab melanjutkan tradisi itu. Dulu kan perang itu tidak boleh selama 4 bulan ini. Nah, ini mungkin kita dengarlah ini ya. Selama 4 bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, itu tidak boleh terjadi pertumpahan darah. Dan itu sejak zaman jahiliyah. Sebelum Rasulullah dibangkitkan menjadi Rasul, hukum itu sudah berlaku. Nah, tidak boleh ada orang, padahal kita tahu ya bangsa Arab itu dahulu bangsa yang suka perang. Tetapi kalau sudah masuk Arba'atul Hurum, Ashhurul Hurum, itu stop semua. Nah, kalau ditelusuri kenapa? Ini tadi dia. Karena 3 bulan pertama itu orang datang haji. Bulan Zulqa'dah, manusia dari seluruh penjuru datang ke Ka'bah untuk menunaikan haji. Ya, haji ini kan bukan ibadah
yang baru. Ya. Dari zaman Nabi SAW tidak. Tapi Rasulullah menyempurnakannya. Jadi dari sejak dahulu sebenarnya praktek khususnya itu datang pada bulan haji itu sudah ya kita sebut ribuan tahun. Ya. Jadi bulan Zulqa'dah orang berangkat dari negerinya masing-masing, yang dari Yaman, dari Afrika, dari mana-mana. Kan begitu? Zulhijjah pelaksanaan hajinya sendiri. Muharram mereka pulang ke kampungnya. Jadi dalam perjalanan itu tidak boleh ada yang mengganggu. Sampai mereka pulang ya ke kampungnya masing-masing. Tidak boleh ada pertumpahan darah. Nah, kalau tidak, luar biasa. Nah, ada kan kita sering dengar ya sejak dahulu ada namanya begal itu. Jadi ada orang-orang yang di padang pasir sana menungguin orang yang lewat. Orang yang lewat itu akan membawa ya barang dagangannya, ya itu ditahan. Nah, itu tidak akan terjadi selama 4 bulan haram. Begitu. Nah, karena itu sudah menjadi ajaran yang turun-temurun. Nah, sekarang ya ajaran itu sudah dihapuskan sejak Rasulullah dibangkitkan menjadi nabi, itu sudah dihapuskan. Begitu. Jadi bagaimana? Boleh perang. Di dalam 4 bulan haram itu sudah boleh berperang. Nah, kan tadi itu ayat 36 dari surah At-Taubah itu ujungnya itu apa kata Allah? Wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah. Perangi kamu itu orang-orang musyrik penyembah berhala itu seluruhnya sebagaimana mereka memerangi kamu seluruhnya. Jadi hukum ini telah dihapus. Namun para ulama mengatakan mengkombinasikan antara pernah dilarang kemudian dihapuskan. Jadi sebagian pendapat para fuqaha mengatakan apa? Tidak boleh memulai perang, tapi kalau kita dimulai tidak boleh diam. Nah, begitu. Jadi yang berlaku hukumnya tidak boleh memulai. Tapi ketika ada yang memulai dan kita sebagai korban tidak boleh diam. Nah, perbuatan zalim diharamkan selama 4 bulan ini, ya. Maka berbanding lurus juga fadilah dari amal akan lebih hebat selama bulan-bulan haram tersebut. Juga karena haji, semua rukun haji itu kan terjadi pada bulan Zulhijjah. Nah, ini semuanya keistimewaan Ashhurul Hurum itu nih, Pak. Ya, Ashhurul Hurum. Kita ulang-ulang ini ya, Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum. Ashhur artinya bulan-bulan. Hurum ya haram. Bulan-bulan yang sangat dihormati. Begitu juga di dalam bulan Ashhurul Hurum ini kemarin bulan lalu ada namanya hari Arafah. Kan begitu ya? Kemudian ada lagi namanya 10 Zulhijjah. 10 pertama Zulhijjah. Nah, di bulan ini namanya 10 pertama Muharram. Nah, jadi ada 10-10 nih. 10 pertama Zulhijjah dan ini paling hebat. Kemudian ada namanya 10 pertama bulan Muharram. Kalau ditanya apa yang dilakukan, umum semua ragam amal soleh. Baik yang berskala besar, ya, ataupun yang sifatnya amal-amal kecil. Jangan disepelekan. Betul enggak? Jangan disepelekan. Ya, apa umpamanya, ya, yang sederhana saja kita entah masuk ke WC masjid, kok baunya ini seperti ada yang belum disiram ini. Ya, tinggal menyiram. Tidak usah menunggu mana pembersih, mana tukang bersih masjid. Tidak perlu. Tinggal tampung air, siram. Itu sudah jadi amal. Dan itu terjadi pada bulan haram, Ashhurul Hurum. Insya Allah pahalanya apa? Pahalanya berlipat. Nah, tapi yang berikutnya juga ini menjauhi segala macam dosa. Ini ngeri nih.
Mulai dari dosa besar sampai dosa kecil, stop di 4 bulan ini. Berbahaya sekali. Nah, jadi jangan menganggap itu kan dosa kecil saja. Itu tidak seperti itu. Dosa kecil kalau terjadi pada bulan-bulan biasa, hukumannya memang 1 balas 1. Tapi kalau terjadi pada bulan haram, tidak tahu kita. Satu kali dosa dibalas 2 kali lipat, entah 3 kali lipat, kita kan tidak tahu. Yang jelas berlipat-lipat. Nah, jadi apapun bentuk dosanya, apapun bentuk kebaikannya, ya umpamanya kalau perbuatan baik itu ya menyebarkan salam. Ya, menyebarkan salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi. Ini adalah khasnya umat Nabi Muhammad, ya. Khasnya umat Nabi Muhammad SAW, menyebarkan salam, menjawab salam. Ya, jangan sampai ada di dalam sunnah Nabi itu ya, SAW, yang sekarang kita lihat ini ada yang hilang soal salam ini. Apa itu? Kalau di dalam sunnah Rasul mengucapkan salam itu bukan hanya untuk orang yang kamu kenal, tetapi untuk orang yang tidak kamu kenal. Zaman sekarang coba praktek. Apa yang terjadi? Yang dikenal saja nggak beri salam. Betul kan? Kenal. Bahkan ketemunya di masjid lagi. Papasan lagi. Nggak ada salam. Bahkan mungkin ya bisa yang satu menunduk ke kiri, satu menunduk ke kanan. Pura-pura tidak lihat gitu. Padahal sunnah Nabi-Nya SAW mengajarkan sebarkan salam walaupun orang itu tidak kau kenal. Ya kita tinggal di daerah, di wilayah Muslim, ya kecuali entah di pulau atau provinsi tertentu Bapak berada, mungkin agak ragu ini yang saya kasih salam ini siapa. Tapi kita ya di lingkungan, di wilayah, di provinsi, di kawasan kaum muslimin. Iya. Itu kan perbuatan baik. Iya. Membesuk orang sakit. Nah, zaman sekarang ini agak hilang ini. Orang takut. Ya. Bahkan sampai jenazah saja orang bertanya, meninggalnya kenapa? Ya, jadi banyak yang hilang ini selama pandemi ini. Bentuk-bentuk amal itu banyak yang hilang. Ya, membusuk orang sakit. Agak ngeri-ngeri orang. Ya. Ya wabil khusus ya mereka yang ya apa namanya yang dihantui ketakutan yang berlebihan. Iya, sampai kepada jenazah pun takut. Jenazah tak bernyawa masih takut. Nah, menasihati orang yang salah. Amar bil ma'ruf, nahi 'anil munkar. Ini juga kalau terjadi pada bulan-bulan haram, ini pahalanya luar biasa. Kemudian menyantuni fuqara dan anak yatim. Ya, selama bulan haram. Jadi bukan karena Asyura. Nah, ini sambil saya ingin jelaskan karena belakangan ini kan kita sering mendengar Asyura, hari anak yatim. Itu tak benar itu. Tidak benar. Anak yatim itu dimuliakan 12 bulan lamanya. Memuliakan anak yatim. Tidak ada pengkhususan di Al-Quran. Bahkan dianggap orang yang pendusta agama kalau tidak peduli sama anak yatim. Jadi menyantuni fuqara ataupun anak yatim itu bukan hari Asyura. Mendamaikan orang yang berseteru, menegakkan keadilan. Nah, adapun perbuatan buruk yang harus kita hindari ini ya berdusta, ya jangan berbohonglah. Nah, hanya gara-gara ingin itu ingin ini kita berbohong. Nauzubillah min dzalik. Karena berbohong di bulan haram itu berbahaya. Kemudian berlaku curang, menipu orang, ya, menzalimi orang. Ya, menzalimi kan banyak bentuknya ya.
Bisa sampai ke tingkat menghukum orang yang tak bersalah, atau menganiaya orang, atau sampai menghilangkan nyawa orang, atau berbuat mungkar. Apa itu mungkar? Itu kejahatan yang diharamkan oleh Allah dan syariatnya. Ya, baik, ini yang kita sebut dengan perbuatan baik ataupun perbuatan buruk selama bulan haram. Mari kita lihat khusus tentang Muharram tadi, begitu ya. Khusus tentang Muharram. Saya kembali lagi. Nah, ini masih sudah muncul lagi yang tadi atau belum ya? Belum, Ustaz. Yang tadi close dulu kali, Ustaz. Oh, tidak. Harus begini saja. Sudah bisa nih, sudah tahu nih caranya nih. Udah ya? Udah, Ustaz. Iya. Baik, ini tadi utamanya kita bulan Muharram. Fadilah Muharram. Hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul laili khair wa ayyul ashhur afdal. Abu Dzar pernah bertanya kepada Rasulullah, malam yang mana yang lebih baik? Dan bulan apa yang lebih afdal? Ya. Pertanyaannya ada dua. Lalu Rasulullah menjawab juga sesuai dengan pertanyaan. Khairul laili jawfahu. Sebaik-baik malam itu adalah yang namanya tengah malam. Masya Allah. Jadi tengah malam ini kita sebutlah sebagai sepertiga malam yang terakhir. Betul kan? Karena itu yang disebutkan bahwa Allah Ta'ala turun ya ke langit dunia dari atas arasy tiap malam. Ya. Melihat siapa di antara hambanya yang bangun. Bukan bangun nonton bola, bukan itu nggak dilihat oleh Allah itu. Ya dilihat juga, tapi ya kasihan ini orang bangun tengah malam nonton bola. Iya. Khairul laili jawfahu, yaitu orang-orang yang sholat malam. Masya Allah. Kemudian wa afdhalul ashhur, dan bulan yang paling afdal itu adalah bulan Allah. Ini tadi yang kita sebut di awal itu. Ada namanya bulan Allah, Syahrullah. Jadi satu-satunya bulan yang disebut bulan Allah itu inilah dia bulan ini, bulan Muharram. Alladzi tad'unahu al-Muharram, yang kamu panggil bulan Muharram. Jadi cukup ini hadis satu ini menunjukkan kemuliaan bulan Muharram. Nah, nanti pada slide berikutnya akan kita lihat bagaimana sejarahnya ini Muharram. Wabil khusus Ashura. Jadi kemarin ya secara umum kaum muslimin mengambil manfaat dari puasa Ashura atau puasa bulan Muharram. Hadis yang serupa, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Seutama-utama puasa setelah Ramadan. Karena Ramadan tidak bisa dipungkiri ya, bahwa ini sudah kesepakatan. Namun setelah Ramadan itu ada puasa pada bulan Allah. Itu bulan Muharram. Jadi yang dimaksud itulah dia Ashura. Begitu. Karena Ashura ini adalah hari di mana ya banyak terjadi peristiwa sejarah. Wa afdhalus salati ba'da al-fariḍah salatul lail. Ini penjelasan yang di atas. Sebaik-baik salat setelah salat fardu adalah salatul lail, salat tengah malam itu. Itu kita sebut kadang-kadang namanya tahajud. Ya, salatul lail, artinya salat pada waktu malam. Jadi
ini prioritas ya. Kalau sudah selesai sholat fardu, yang menjadi perhatian utama adalah sholatul lail. Begitu. Jangan salah memperlakukan. Kan ada sebahagian orang ya perhatian dengan sholat duha, tetapi tidak perhatian dengan sholatul lail. Itu terbalik. Kamu tidak bisa membedakan antara emas dengan tembaga. Sholatul lail itu seperti emas, ya. Bukanlah berarti sholat duha itu tidak perlu. Ya, perhatian utama kemana gitu. Nanti kalau sudah bagus sholatul lail, boleh silakan, atau bisa dua-duanya, ya, dengan sholatul duha ataupun ya macam-macam lah. Ya, cuma orang tergiur dengan sholat duha ini karena ada sebutan ya sholat minta rezeki. Jadi itu kan, kalau mau jadi orang kaya ya banyak-banyak sholat duha. Ya sebenarnya kembalikan kepada hadis ini, yang paling afdal dari sholat itu setelah sholat fardu adalah sholatul lail. Nah, bagaimana Asyura dalam sejarah? Ini bagus kita ulas untuk tahu bagaimana sejarah Asyura ini, kenapa dia sampai menjadi bulan atau hari di mana Rasulullah sangat mengintai. Ya. Diintai Rasul itu Asyura itu. Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, qadimal Madinah, fawajada al-yahuda siyaman yaum Asyura. Dijumpai Nabi, orang-orang Yahudi pada saat itu di Madinah berpuasa pada hari Asyura. Nah, kan sejarah menyebut bahwa di Madinah itu dulu tinggal Yahudi, Nasrani, ada. Nah, tapi di Makkah tidak ada mereka ini. Di Makkah itu yang ada adalah penyembah berhala. Orang-orang Quraisy itu penyembah berhala. Tapi Yahudi dan Nasrani ini adanya di mana? Di Madinah. Jadi mereka sudah ada di situ sebelum Rasulullah tiba hijrah. Dan mereka itu punya perkampungan sendiri. Ya, itu daerah Khaybar itu namanya. Itu adalah pemukiman Yahudi. Memang dari dulu Yahudi ini suka eksklusif. Ya. Mereka itu tidak mau campur dengan penduduk asli. Penduduk asli Madinah itu kan siapa? Aus dan Khazraj. Kan begitu ya. Nah, Yahudi ini eksklusif memang dari dulu. Turunan mereka memang begitu. Ya, karena asumsinya apa itu? Mereka menganggap lebih mulia dari manusia yang lain. Jadi dia tidak mau nyampur gitu. Iya, sifat-sifat ini yang harus kita buang ya. Bahwa tidak boleh kita menganggap atau suku kita lebih baik daripada yang lain. Nah, lalu Rasulullah ketika mendapati mereka itu berpuasa pada hari Asyura, lalu bertanya, "Ma hadzal yaum alladzi tasumunahu?" Hari apa ini yang kalian puasakan? Lalu mereka menjelaskan, "Hadza yaumun azim." Hari ini hari yang agung. Nah, jadi informasi ini awalnya memang dari orang-orang Yahudi, dan itu memang benar. Ya, dalam soal ini mereka itu benar mempuasakan Asyura. Kenapa? Mereka bercerita, anjallahu fihi Musa wa qaumahu wa aghraqa fir'auna wa qaumahu. Pada hari ini dulu Allah Ta'ala menyelamatkan Musa dan pengikutnya serta menenggelamkan Fir'aun dan tentaranya. Oh, ya. Nah, ini kan informasi yang tidak bisa diketahui kalau tidak dari apa?
Quran dan hadis. Nah, jadi Rasulullah menjelaskan di dalam hadis ini begitulah, bahwa pada hari Ashura itu Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya. Bisa, kira-kira bisa terbayang nggak itu ya? Musa diuber-uber oleh Fir'aun, Musa dan Bani Israel mau dibunuh, kan begitu? Lalu Musa melarikan diri dan kaumnya dari Mesir. Tiba-tiba ya waktu melarikan diri itu di hadapannya laut. Itu namanya Laut Merah. Di hadapan laut, di belakang Fir'aun. Kalau mereka tidak menyeberang, mereka korban semua. Habis. Ya. Akan dibantai sama Fir'aun dan kaumnya. Langsung Fir'aunnya yang mengejar. Gitu ya. Lalu Allah memerintahkan, mewahyukan kepada Musa, lemparkan tongkat. Dilemparkan Musa ke laut itu. Disitulah Allah menunjukkan kemahaperkasaannya. Bahwa semua yang ada di alam ini tunduk kepada apa? Kemauan Allah Ta'ala. Karena Allah yang menciptakan, semua yang ada di alam tunduk. Air yang biasanya ya menyatu, Allah merintahkan ya berpisah itu air. Ya, yang dari utara maunya ke selatan kembali ke utara, yang dari selatan yang tadinya mau ke utara kembali ke selatan. Begitulah sampai akhirnya jalan itu pun menjadi, dasar laut itu pun menjadi kering. Luar biasa ya kalau kita bayang-bayangkan itu ya. Sehingga Musa pun menjalani itu dengan Bani Israel. Fir'aun melihat ya Musa sudah menyeberang, ya mereka sudah tidak mikir lagi nih, ya tinggal mengikuti aja dari belakang karena tujuannya memang mau menangkap Musa. Mereka tidak tahu itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikejar sampai di tengah, Musa yang sudah sampai di seberang bersama kaumnya, Allah menunjukkan kembali kemahakuasaannya, air itu kembali menyatu. Lalu akhirnya Fir'aun pun tenggelam mati bersama semua tentaranya. Lalu sampai di seberang, di Palestina, kan begitu, selamatlah Musa dan Bani Israel. Sebagai rasa syukur, fasamahu Musa syukran. Kata orang-orang Yahudi tadi, hari itu pun dipuasakan oleh Nabi Musa. Kami pun ikut mempuasakannya. Jadi begitulah asal ceritanya, turun-temurun. Ya, turun-temurun. Lalu apa jawab Rasul kepada orang Yahudi itu? Fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Kami lebih berhak kepada Nabi Musa daripada kalian. Jadi kalau Musa berpuasa, maka kami siapa? Kami sini Rasulullah dan umatnya lebih berhak untuk puasa karena kami sebenarnya lebih dekat kepada Musa itu daripada kamu. Lalu Rasulullah pun berpuasa, fasamahu, hari Ashura itu, dan menyuruh kaum muslimin untuk berpuasa. Ada tambahan dari Abu Hurairah lagi, bahwa ternyata Ashura itu tidak sebatas Nabi Musa. Rupanya masih panjang sejarahnya, ya, ke masa sebelumnya. Apa kata riwayat Abu Hurairah? Wa huwal yawmal ladzi istawat fihi as-safinah 'alal judi. Pada hari Ashura itulah kapalnya Nabi Nuh mendarat di Bukit Judi. Ini cerita sendiri lagi ini. Ya, cerita khusus lagi ini. Di mana kita tahu Nabi Nuh Nabi Nuh ini disebut sebagai siapa ini? Nuh. Disebut bapak manusia kedua. Manusia pertama siapa? Adam.
Maksudnya apa? Bapak manusia kedua. Karena tidak ada lagi manusia yang hidup pada zaman itu. Maka Nuh lah. Nuh bersama siapa? Semua kaumnya yang ada di kapal itu. Kenapa? Semua manusia, hewan, apapun namanya di bumi itu mati jadi mayat. Nah, makanya disebut Nuh ini bapak manusia kedua. Artinya yang menurunkan ya keturunan manusia itu adalah Nuh. Nah, disebut Nuh itu bapak manusia kedua. Karena semuanya manusia mati tenggelam. Yang selamat semua yang ada di kapalnya. Manusia, hewan. Lebih dari, kalau dalam sejarah disebutkan, berapa lama Nabi Nuh membuat kapal itu, katanya lebih dari 10 tahun. Membuat kapal itu. Dan luasnya kapal itu, kalau kita browsing di internet, itu ya kira-kira sebesar stadion kapal itu. Dan itulah yang diejek-ejek oleh kaumnya dahulu. Ngapain lu Nuh buat kapal? Mau nyebrang kemana kamu? Ngapain? Orang bagus, alam bagus, kok kamu buat kapal? Karena mereka tidak tahu bahwa Nuh membuat kapal itu atas perintah siapa? Allah Ta'ala. Ada namanya wahyu. Sampai akhirnya juga anaknya juga ikut mati tenggelam. Istrinya mati tenggelam. Nah, jadi pada hari Asyura itulah kapalnya Nabi Nuh itu mendarat. Ya. Ya, barulah air itu surut gitu ya. Maka turunlah mereka. Jadi sekarang manusia yang ada di dunia kita lihat aja ada wajah-wajah ya seperti sebelah wajah bangsa Arab. Kan begitu? Kulit coklat ya, coklat muda cerah, hidung mancung, ada Afrika ya hitam, ada Eropa kulit putih ya. Ada yang mengarah ke Asia ini coklat sawo matang, hidung mulai berkurang, makin ke ujung Asia Timurnya itu makin habis hidungnya, cuma kulitnya makin cerah, orangnya kecil-kecil. Nah, mereka ini dulu nenek moyangnya semuanya ada di dalam kapal Nabi Nuh. Begitu. Ya. Semuanya itu ada di dalam kapal Nabi Nuh. Begitu mendarat, Nabi Nuh pun mempuasakannya. Jadi rupanya sudah sejak lama ini yang namanya Asyura ini. Jadi bukan kemarin. Makanya kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ya sepanjang penglihatanku Nabi SAW ya sangat mengintai, sangat memperhatikan puasa, yaitu satu hari, yaitu puasa Asyura, pada hari Asyura. Ini yang hasil apa? Hasil pemantauan Ibnu Abbas yang sangat diperhatikan oleh Rasulullah itu adalah kalau puasa yang sifatnya di luar Ramadan itu puasa Asyura. Dan bulan yang sangat beliau perhatikan adalah bulan Ramadan. Nah, lalu apa ini artinya kekhususan dalam bentuk pahala, dalam bentuk ganjaran? Hadis Abu Qatadah menyebutkan ketika Rasulullah ditanya tentang puasa Asyura, beliau menjawab menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Ditanya lagi Rasulullah tentang fadilah puasa pada hari Arafah, menghapuskan dosa 2 tahun yang lalu dan yang sekarang. Nah, jadi disebutkan kelebihan puasa Asyura. Dan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan orang-orangnya pada subuh, pada pagi hari Asyura itu ke seluruh penduduk Madinah. Ya, di Madinah itu kan ada perkampungan-perkampungan kan begitu. Jadi setiap kampung itu dikirimi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam petugasnya untuk menyampaikan, ayo puasa hari ini ya, puasa. Karena ya dulu kan tidak ada televisi, apalagi internet. Jadi langsung orang-orang Rasulullah yang diutus ke berbagai perkampungan untuk menyampaikan, ini dia. Man kana asbaha shaiman falyutimma shauma. Siapa di antara kalian yang dari tadi berpuasa, artinya belum sarapan, ayo lanjut puasa. Siapa yang dari tadi pagi itu sudah keburu berbuka, udah stop sampai di situ. Nah, jadi begitulah perhatian Nabi kepada puasa Asyura. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh umatnya tidak hanya membatasi pada tanggal 10 saja. Ada tambahan. 1 hari sebelum atau 1 hari sesudah. Jadi berarti tanggal 9 namanya Tasu'a. Nah, jadi kalau hari ini umpamanya kemarin Asyura, jadi Tasu'anya itu hari Rabu. Nah, kenapa ditambah puasa 1 hari? Sebelum ataupun sesudah, atau dua-duanya, sebelum dan sesudah. Imam Nawawi menjelaskan supaya menyalahi Yahudi. Ya. Menyalahi Yahudi. Karena Yahudi tadi berpuasanya hanya tanggal berapa? 10 Muharram. Jadi Rasulullah tidak mau umatnya ya terkesan ikut-ikutan. Ya, jadi harus beda dengan Yahudi. Jadi ditambah sehari sebelum dan 1 hari ataupun 1 hari sesudah. Nah, jadi Rasulullah itu tidak ingin kita ini mirip seperti Yahudi. Ya, jangan sampai ya Yahudi itu diikut-ikut, apalagi dalam soal pola pikir mereka, ideologi Yahudi, jangan sampai kita jiplak, betul ya? Nah, Abdullah bin Abbas menceritakan lagi sabda Rasulullah SAW, kalau sekiranya aku nanti hidup tahun depan, niscaya aku mempuasakan hari Tasu'a dan Asyura. Tapi Rasulullah kan keburu wafat. Nah, jadi pesan beliau itu tetap berjalan. Jadi berpuasa harus ditambah. Kemudian ada lagi riwayat Abdullah bin Abbas di mana Rasulullah SAW bersabda, nah inilah motifnya, khaliful Yahud, kamu harus berbeda dengan Yahudi. Puasalah kamu sehari sebelum atau sehari sesudah. Nah, jadi kalau begitu, puasa Asyura ini ada beberapa pilihan. Bisa 3 hari, 9, 10, 11, berdasarkan riwayat Ibnu Abbas yang menggunakan kata dan. Boleh puasa 2 hari. 9, 10 ataupun 10 dan 11 berdasarkan riwayat Ibnu Abbas yang menggunakan kata atau. Ataupun sekurang-kurangnya 10 Muharram saja pada hari Asyura itu saja. Ya, walaupun ini ya tidak sesuai dengan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini dahulu pembicaraan kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah tadi jamaah kajian kita pada subuh hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz dapat kita ambil hikmah dan manfaatnya bagi kita. Di sini Muslim sebagai moderator, jika ada kekurangan dan kelebihan kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.